Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Nifta. Saya Raksana Kisah Pertama Kurniawan. Saya Adit Sosial Dewantari. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan instalasi hardware komputer sampai menyala. Motherboard merupakan paper sirkuit utama yang berfungsi untuk mengorganisasi semua perangkat keras komputer agar terjalin sempurna dan dapat bekerja dengan baik. Dilanjut dengan port input output, merupakan pintu gerbang yang berfungsi sebagai media keluaran dan masukan dari perangkat keras tambahan. Kemudian ada soket prosesor yang berfungsi untuk menempatkan prosesor jenis soket. Kemudian ada bank memori atau slot memori yang berfungsi untuk menempatkan kartu memori. Selanjutnya power connector berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan power connector dari power supply. Front panel connection. Kabel front panel memiliki fungsi yang vital untuk sebuah PC.
Kemudian ada SATA konektor. SATA konektor ini berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan konektor dari kabel SATA yang terhubung dengan hard disk atau optical drive jenis SATA. Kemudian ada baterai CMOS, berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk BIOS. Chipset Shortbridge. Chipset ini merupakan jenis chipset yang mengontrol bus IDE, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ESA, mengontrol keyboard dan mouse. Kemudian ada chipset Northbridge. Chipset ini bertugas menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP, atau PCI Express, dan Shortbridge. Northbridge juga berperan menentukan jumlah, tipe, dan kecepatan CPU yang dapat dipasangkan pada motherboard, termasuk menentukan jumlah, kecepatan, dan tipe RAM yang dapat digunakan. Slot PCI atau Peripheral Component Interconnect berfungsi untuk menempatkan kartu tambahan seperti video card, LAN card, dan sound card. Hard disk, hard drive atau storage device memiliki fungsi sebagai media penyimpanan data yang kita olah baik berupa teks, gambar, maupun audio, serta berfungsi sebagai media penyimpanan sistem operasi komputer. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu saat komputer hidup. Tujuan dari RAM ini adalah mempercepat pemroses data pada komputer. Selanjutnya ada Power Supply. Power Supply berfungsi sebagai perangkat yang menyuplai arus listrik ke komputer. Pin di Power Supply terdiri dari 20 pin konektor atau 24 pin konektor. Lalu ada monitor. Monitor merupakan media yang berfungsi sebagai media keluaran yang dapat menghasilkan data baik berupa gambar maupun teks. Oke, kita sudah berhasil melepas komponen dalam komputer. Saya akan melakukan instalasi ulang dengan memasang hardware kembali seperti semula. Oke kawan-kawan, kita sudah melakukan instalasi hardware. Saya sudah mencolokkan keyboard, mouse, dan monitor. Sekarang kita akan melakukan power control test. Kita mulai dengan menyalakan power komputer. Kedua, kita akan ke menu BIOS. Nah, kita akan menu BIOS dengan memencet tombol F11.
Dengan keluar MSI ini dan Sligo device, kita akan masuk ke BIOS dulu. Gunanya untuk apa? Kita ke BIOS ini memastikan bahwa power self test dalam komputer ini sudah bisa dijalankan. Oke, kita tidak perlu mengotak-atik BIOS, kita hanya perlu keluar. Oke. Kita tunggu beberapa detik. Dengan keluar logo MSI ini, dengan keluar logo MSI tadi, komputer sudah melakukan power and self test. Power and self test per komputer itu beda-beda. Ada yang sedikit lama, tapi rata-rata hanya sekitar beberapa detik saja. Power and self test sudah selesai. Kita menunggu komputer boot dan komputer sudah berhasil dinyalakan. Kesimpulannya dalam eksperimen ini adalah kita harus berhati-hati dalam merakit komputer. Kita harus naruh bautnya di mana, dan kita harus lebih teliti karena sedikit kesalahan bisa mengakibatkan fatal atau seminimal mungkin komputer tidak menyala. Baik kawan-kawan, kita sampai sini dulu. Oke, terima kasih sudah menonton eksperimen kita hari ini. Terima kasih. Dadah.